Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Cemas Cerita Mistis Masyarakat. Kali ini gue kedatangan salah satu narsum nih, Mas. Bisa diperkenalkan diri dulu kali ya, namanya siapa? Halo, nama gue Singgi. Mas Singgi. Tinggal di mana, Mas? Tinggal di Jakarta Selatan. Oke, Mas Singgi tinggal di Jakarta Selatan. Dan Mas Singgi pasti udah tahu ya, orang-orang yang datang ke podcast ini pasti membawa cerita horornya gitu kan. Cerita horornya. Ada kan? Pasti ada dong. Pasti. Jangan bawa cerita lucu kalau gitu. Kan nggak sesuai sama temanya. Iya, benar. Oke, Mas. Gimana Mas cerita horornya, Mas? Cerita horornya itu Udah lama belum sih ngalaminnya? Udah lama banget, itu sekitar 8 tahun yang lalu kayaknya. Oke. 8 tahun yang lalu, tapi itu berkesan banget kan buat gue. Jadi waktu itu gue zaman sekolah 2014. Gue cabut, mungkin madol ya kalau bahasa anak-anak dulu tuh. Cabut hari Jumat, gue kepo kan. Dulu kan belum zaman Instagram, zamannya Facebook, YouTube juga masih jarang. Tapi gue lihat satu daerah tuh namanya Sukabumi kan. Ini keren banget pantainya tuh. Akhirnya gue ngumpulin uang lah tuh sebulan. Gue servis motor gue dulu Kocak dan Mio ya kan. Gue sebut saja lah mereknya. Gue servis, gue berangkat dari Jakarta karena gue cabut sekolah jam 12. Pas istirahat gue cabut sekolah, gue jalan tuh. Ini gue perlu meluruskan ya. Jangan ditiru, oke? Gak boleh cabut sekolah. Oke. Jam 12 gue cabut dari Jakarta ke Bogor, harusnya biasanya kan sejam doang. Tapi gue waktu itu 3 jam karena macet di Ciputat waktu itu. Macet di Ciputat nyampe Bogor. Akhirnya dulu kan belum zaman Gmaps ya. Iya. Akhirnya ya udah gue nanya orang kebablasan sampai jam 5 sore. Ngobrol lu akhirnya. Malah jadinya ngobrol kan. Ya udah akhirnya gue jalan lagi sampai pom bensin terakhir tuh yang mau ke Cikidang, itu sekitar jam 7-an lah, karena gue nggak tahu jalan. 3 jam berarti lu ya dari Bogor ke dekat pom bensin terakhir Cikidang. Lebih. Dari jam Kan gue 12 ke 3. Dari jam 5 ke jam 7, sekitar setengah 7 sampai jam 7. Karena gue nggak tahu jalan dan kondisinya mendung juga kan, licin jalanan. Gitu akhirnya gue coba nanya orang, kata orang, kamu umur berapa gitu kan? Terus gue bilang, masih sekolah gitu. Kamu yakin jalan ke Cikidang sendiri? Ke Sukabumi ada siapa, mau diketemuin siapa gitu? Enggak, saya mau jalan-jalan aja, gue bilang gitu kan. Lama kelamaan lagi ngobrolnya tuh, kebanyakan ngobrol gitu. Akhirnya jam 7, jam 8-an lah, 8:09 gue jalan. Terus ke arah Cikidang gue jalanannya, ampun dah, motor gue tuh gak kuat bre, berat banget. Sampai akhirnya di pertengahan jalan, gue gak tahu itu di mana, pokoknya kayak kanan kiri itu udah kelapa sawit. Nah gue berdoa gitu kan, wah semoga ada warung apa nih masih buka. Nah ada gubuk, tapi gubuknya nggak buka, warungnya tutup. Terus sekitar jam 8:30, jam 9 kan. Sebelum gue niat minggir, motor gue udah mati duluan. Sebelum minggir. Motor lu pengertian lu capek, berhenti nih. Jadi gue dorong tuh, malah kondisi udah hujan kan. Kira gue minggir, gue cek tuh motor gue. Rasanya nih motor gue baru gue servis kok mati, apa gimana, apa gak kuat kan. Jadi coba gue benerin, gak nyala juga. Kira gue mikir, oh dulu gue ingat waktu ada kayak kejadian mistis kayak gini tuh, temen gue di kendaraannya tuh dia guyur kopi. Kenapa kopi ya? Kalau misalnya teman-teman ada yang tahu kenapa kopi, bisa tulis di komentar ya. Nah gue gak ngerti tuh, wah iya kayaknya lu sini pernah guyur kopi. Akhirnya gue punya kopi saset kan banyak, airnya udah air seadanya aja kan. Gue seduh, gue sambil bakar rokok juga, gue siram tuh ke motor gue, ke CVT-nya kayak ke roda boy, gue guyurin kayak gue mandiin aja dah. Gue mandiin, gue nyalain tetap nggak bisa juga nih, apalagi ya? Oh kurang rokoknya mungkin kata gue kan. Oh kurang rokoknya kali ya, ngopi nggak ngerokok gak enak kali ya. Akhirnya gue bakarin tuh rokok, gue taruh. Nah tuh kayak kalau rokok ditaruh kan biasanya abunya panjang ya. Iya. Panjang gitu, habis kan. Ini mah enggak. Jadi kayak benar-benar ada orang ngisep rokok, kayak ada api gitu jalan. Oke. Itu bener-bener samping. Kayak diisepin berarti nih si rokok ya. Gua ngerti deh, itu samping gua banget. Iya maksudnya proses habisnya tuh kayak diisep sama orang gitu. Ada kayak api kayak sedot gitu kan. Waduh, gua taruh samping gua tuh, ya ampun. Malah gua bingung mau ngapain, mau nelpon siapa, nggak ada sinyal, asli sinyal hilang. Iya. Di situ tuh parah. Di situ emang susah sinyal sih. Parah, susah banget. Gue bakar rokok, udah kasih kopi juga, belum nyala juga kan. Gue guyur lagi tuh gelas kedua.
anehnya kopi gua pas gua duduk dulu capek, gua benerin motor kan udah hujan-hujanan juga. Kopi gua nih gua taruh di sini, dia geser. Deketin tuh rokok. Rokok gua Samsu jadi panjang kan. Geser itu gua ngopi Itu sambil geser sendiri. Geser kayak seret gitu lan. Kok di Sorry. Jarak dari kopi lu ke rokok jauh nggak? Maksudnya pergeserannya ini panjang apa cuman gitu doang? dikit-dikit tapi beberapa kali sampai deketin ke rokok gua nggak ngerti deh. Seret. Oh kata gua mau ngopi juga kali ya. Yaudah tuh akhirnya rokoknya udah mau habis, gua bakarin lagi. Gua pengertian orangnya. Sama hantu ya pengertian apalagi sama isi sendiri. Iya betul banget. Nah gak lama gua sambil rokok juga, ada kayak suara anak kecil lagi lari-lari tuh. Gua cek kan, oh mana mungkin anak kecil hujan-hujan Iya, main-main kan jam Malam 9 juga kan? malam juga kan. Gak ada, pas gua cek gak ada. Nah di sebelah agak sekitar jarak 10-an meter dari pandangan gua lah, itu ada gubuk juga kan, gubuk bambu. Nah itu kayak gerak gitu loh. Kayak dia lompat-lompatin gitu. Nah tapi kayak ada orang ketawa-ketawa juga kan. Akhirnya wah ini udah makin mencekam nih. Gue coba sela aja motor gue, kata gue aduh nyala kayak kan udah dikasih rokok gitu. Gue biar kopi gitu. Nyala akhirnya motor gue. Nyala, gue lanjutin perjalanan walaupun kayak berat banget nih kata gue kan. Itu merinding banget asli gue. Merinding sekitar setengah jam, sejam perjalanan. Di pokoknya itu ada tuh, gue lupa namanya, belokan kayak gitu lah, di letter S tuh kan dia ada tuh. Gue dari radius 100 meter tuh udah ngeliat nih. Wah, kayaknya gue diikutin apa gimana ya. Soalnya dari jauh tuh udah kelihatan kan sebelah kanan warna putih gitu. Tapi gue gak tahu dah, biasanya orang kalau ngeliat kayak gitu diem ya. Gue bingung mau ngapain kan. Ya gue jualan aja deh, gue jalan. Ya udah gue klaksonin aja di sebelah kanan gue klaksonin ya gitu. Permisi gitu kan. Nah gak lama lagi, sekitar 15 menit lagi ada lagi sebelah kiri. Orang yang sama, maksudnya sosok yang sama Modelnya nih. sama. Apa sih yang lu lihat, kunti gitu? Ya semacam kunti lah. Model lagi sama sebelah kiri. Wah. Dan terakhir tuh yang agak gue merinding, jadi gue bayangin kayak ini di depan mata gue. Jadi kanan kiri tengah. Lengkap ya. Gua Setelah kanan kiri depan lu. aduh gue ngomongnya agak susah juga jadinya dah. Tapi gue tetap jalan aja nih. Gue nggak ngerti apa sih namanya, bukan metafisika, pokoknya kayak bayangan doang gitu. Udah gue bismillah aja gue jalan. Tapi kalau dideketin yang tengah tuh hilang. Dari jauh udah kelihatan. Oh dia berdiri di tengah gitu. Berdiri di jalan. tengah, Kalau misalnya kanan, pas, kiri, tengah. pas udah lu deketin hilang dia nih. Pas udah berapa meter, gue nggak tahu ya, emang mungkin triknya dia bagaimana, gue nggak ngerti. Kayak gue meleng dikit hilang. Oke. Jam 7 gue kayak sebentar doang kan, udah hari Sabtu. Udah tuh Oh nikmat. jam 7 pagi lu nyampenya? Iya, gara-gara kebanyakan ngobrol. Banyak ngobrol sama gue nggak tahu jalan kan. Iya. Nah tuh gue cuman sehari doang, minggunya gue balik lagi. Dan entah kenapa kok gue baliknya kayak molor terus, kayak mager kan. Balik lagi minggu sore ketemu lagi tuh jalanan. Oh sorry. Ini lu jalan Jumat, Sabtu lu udah pulang. Sabtu gue nginep dulu sehari sana. Nginep sehari di sana, Minggu baru pulang. Minggu baru pulang, tapi pulangnya molor, kenapa ke sore gue juga bingung. Padahal niat gue pulang pagi. Dan lewat jalan yang sama. Dengan jalan yang sama. Ah. Gue juga bingung kenapa gue molorin waktu ya. Kebiasaan sih kan, ngobrol mulu gue tuh. Akhirnya gue balik jam 1 siang lah. Gue balik ketemu lagi kan Cikidang, hujannya gede banget, asli gue gak bisa nerusin jalan. Mau jalan yang sama. Itu sebelum ada posisi. Ternyata yang dia semalam hari Jumatnya gue ketemu, posisi dia waktu itu kan, kalau gue dari kiri berarti gue balik dia di kanan. Ada dong? kanan ya. Nah, betul. ada di kanan kan. Nah di kanan itu ternyata ada kayak jurang. Kayak gede gitu deh, jurang. Nah sebaliknya juga kayak gitu. Nah ini gue emang dikasih tahu apa gimana kan. Akhirnya nggak tahu kenapa sampai maghrib kan. Maghrib jam-jam setengah 7, jam 7 lah mau isya. Gue berhenti lagi di tempat yang sama, motor gue mogok. Tapi mogok juga? Mogok lagi. Wah iseng banget. Asli gue gak ngerti. Kok mati lagi motor gue kan. Pas gue pinggirin lagi, lah ini kayaknya gubuk kayak kemarin kata gue. Tapi posisinya dia masih tutup, gelap juga. Jam 7 tuh gelap, gue juga bingung di situ.
Akhirnya gue baru ngeh, korek gue itu ketinggalan di situ. Korek gue ada di situ. Asli. Nah, ini korek gue. gue gak ngerti itu lucu apa horor ya. Tapi bagi gue aneh aja gitu loh. Nah akhirnya gue sampai Jakarta tuh udah malam kan, jam-jam 10, jam 11. Itu kayak badan gue greges banget lah, greges. Badan gue berat, kayak gue feeling gue kayaknya diikutin deh. Karena hawa gue gak enak banget. Gue buka baju sampai rumah, badan gue merah semua asli. Bekas kerokan? Kayak bekas digebukin. Bekas digebukin? Iya, kayak orang di... Memar-memar gitu? Memar-memar, gue gak ngerti deh. Di seluruh badan? Hampir di seluruh badan bagian belakang. Bentol kali, bentol? Enggak bentol, bentol gak garuk. Ini enggak asli. Tapi gak sakit? Gak sakit, tapi sepanjang jalan gue pegel. Kayak berat aja, pegel? Okay, pegel, gue gak mungkin masih muda sakit pinggang kan. Yaudah tuh akhirnya mak gue nanya, lu emang dari mana sampai kayak gini, lu berantem apa gimana gitu kan. Gue gak berantem. Gue gak bilang lu suka bumi juga. Cecer gue kalau begitu kan. Dan tuh akhirnya gue coba ke teman gue, minta anterin, kayak ini feeling gue gak enak gitu kan. Orang pinter gitu? Orang pinter gitu kan, gue dianterin sama dia. Kata benar ngikut, dan gue nggak ngerti sadar nggak sadar kayak gue masukin batu di tas gue ternyata. Batu dari tempat lu berhenti ini? Dari pas gue perjalanan. Gue nggak ngerti sadar nggak sadar kenapa tuh gue ngambil batu. Oh itu menurut si orang pinter ini lu ngambil batu? Kayak ada yang lu bawa gitu intinya. Tapi saat di lokasi lu nggak ngerasa kalau lu tuh ngambil batu? Enggak. Oke. Gue nggak ngerasa. Nah terus kata tuh yang orang pinter itu, ini harus dibalikin kata dia. Balik lagi gue ke Sukabumi tuh balikin batu doang. Pas udah dibalikin udah gue baru hilang memar. Bener tuh gue balikin lagi tuh sekitar 2 minggu yang akan datang. Itu 2 minggu yang akan datang gue nggak hilang memarnya asli. Gel banget. Itu sih. Batunya bentuknya gimana? Lu pasti ngeliat kan? Kayak batu koral sih. Nah, kayak batu-batu yang di akuarium, nah kayak gitu. Gede? Lumayan 2 jempol gini lah. 2 jempol? 2 jempol gitu. 2 jempol gitu. Gue gak ngerti kok. Tapi kok bisa gitu ya? Maksudnya gue nggak tahu ini kebetulan apa emang udah disetting sama si hantu ini apa gimana? Cuma kok bisa ya? Bisa bertepatan di tempat yang sama. Korek gue balik. Korek lu balik. Tapi kalau misalnya untuk pas pulangnya sendiri, pas lu motor lu kan mogok ya? Mogok lagi di tempat yang sama. Itu jamnya jam berapa? Mirip-mirip. Mirip-mirip juga. Gua tuh yang pertama sekitar jam 8:30-an. Yang kedua sekitar jam 8-an. 7 ke 8. Udah gelap lah ya. Mirip-mirip. Dan gua niatnya balik Sabtu. Kenapa? Jadi gua Minggu siang gua baru jalan. Kenapa? Masa menurut lu yang masih sadar nih, lu kenapa jadi balik Minggu? Apa lu gua ngerti deh. Mundur-mundur, apa lu keasikan di sana apa gimana? Kalau keasikan namanya sendiri kan ngapain? Gak mungkin asik. Iya, gabut kan? Gabut doang. Sendiri. Gue gak ngerti. Niat gue balik Sabtu sore lah. Tapi dari Sabtu ke Minggu itu lu sadar nggak? Sadar, biasa aja. Cuman gue nggak sadar kalau ada batu itu di tas gue. Aktivitas lu dari Sabtu ke Minggu ngapain? Ya gue di pantai aja biasa. Terus kayak gue bangun tenda kan, ngobrol-ngobrol aja sama orang situ. Oke. Ngumpul sama orang lain gitu-gitu aja sih. Sampai akhirnya balik tuh hari Minggu. Malah baliknya hari Minggu, molor. Iya, benar. Itu sih yang anehnya. Benar. Ya teman-teman, kira-kira ada yang bisa bantu menjawab nggak nih kenapa bisa kebetulan gitu di waktu yang sama? Apa mungkin emang udah disetting atau emang mungkin si hantunya ini masih pengen berjumpa dengan Mas Sigi apa gimana? Sejujurnya gue nggak ngerti ya kenapa bisa kayak gitu. Nggak ngerti gue juga. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang ngerti bisa ikut tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi di kolom komentar kali, seru nih. Boleh. Oke, Mas Sigi. Thank you ya Mas ya udah datang ke sini. Tosannya nanti. Gue masih mau closing dulu. Gue mau ngingetin ke teman-teman semua nih, bagi teman-teman yang punya cerita horor, mistis, ya pokoknya yang serem-serem lah dan ingin diceritain tuh bisa banget. Temen lu juga kalau misalnya yang punya cerita serem juga bisa nih ceritain ke gue. Caranya bisa kirim cerita lewat DM Instagram. Tapi kalau misalnya mau datang ke sini pun juga bisa banget. Terus gue juga mau ngingetin nih kepada teman-teman semua yang belum dengar episode sebelum-sebelumnya dan ingin denger, itu bisa denger di 2 platform. Di Spotify sama di YouTube gitu. Oke, thank you Mas Sigi, ini baru Tosa. Thank you. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Siap.